Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kami jadi pandumu. Oke, adik-adikku sekalian yang saya cintai, perkenalkan dulu, saya adalah Kak Lestari, pembina Pramuka di SMP Negeri 2 Balen. Dan sebelum saya memberikan materi tentang kepramukaan ini, terlebih dahulu saya akan mengucapkan selamat atas terpilihnya kalian menjadi siswa SMP Negeri 2 Balen. Kalian juga tahu bahwa ada beberapa teman kalian yang belum diterima. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung dan selamat datang di SMP Negeri Balen 2 tercinta. Adik-adikku sekalian, pada kali ini saya akan memberikan materi tentang kepramukaan, khususnya adalah materi tentang penggalang. Nah, yang pertama, kalian mungkin tanya, apa sih penggalang itu? Penggalang itu adalah tingkatan dalam pramuka setelah siaga. Pada waktu kalian di SD, pada waktu kelas 3 itu kalian kan siaga. Nah, itu tingkatan di atasnya adalah penggalang. Nah, untuk anggota pramuka penggalang itu antara usia 11 sampai 15 tahun. Paham kan? Apa itu penggalang? Nah, sekarang yang selanjutnya, kenapa kok disebut penggalang? Kenapa? Ayo. Disebut penggalang karena sesuai dengan kiasan pada masa penggalangan perjuangan bangsa Indonesia, yaitu ketika rakyat Indonesia menggalang dan mempersatukan dirinya untuk mencapai kemerdekaan dengan adanya peristiwa bersejarah, yaitu Kongres Para Pemuda Indonesia yang dikenal dengan nama Sumpah Pemuda, yaitu pada tahun berapa ya? Betul, yaitu tahun 1928. Itu kenapa kok disebut penggalang. Selanjutnya, ada berapa tingkat untuk penggalang itu sendiri? Pramuka penggalang itu ada berapa tingkat? Ya, untuk pramuka penggalang ada 3 tingkat. Yang pertama adalah penggalang ramu, selanjutnya adalah penggalang rakit, dan yang terakhir adalah penggalang terap. Untuk tingkatan penggalang ini bisa kalian raih dengan cara memenuhi syarat kecakapan umum. Ini bukunya. Nanti yang bisa dipenuhi apa saja yang ada di sini. Kalau kalian sudah melakukan mungkin seperti perintah dan sebagainya yang ada di sini, kalian nanti bisa naik tingkat maksud saya. Nah, untuk naik tingkat sendiri nanti juga ada upacaranya tentunya. Selanjutnya ada kiasan dasar penggalang. Apa sih kiasan dasarnya? Untuk penggalang itu mempunyai atau memiliki kiasan dasar warna merah. Kiasan dasar ini mempunyai ciri khas pramuka penggalang itu sendiri. Jadi warna merah itu memang ciri khas pramuka penggalang. Sedangkan kalau siaga apa? Betul, hijau. Untuk penegak, kuning. Oke. Selanjutnya, apa kode kehormatan yang dimiliki oleh penggalang? Adakah kode kehormatannya? Ada. Ada 2 macam kode kehormatan untuk penggalang. Yang pertama yang disebut dengan Trisatya, atau artinya adalah 3 janji pramuka. Ada 3 janji yang ada di sana. Nanti kalian lihat di buku saku kalian ya. Yang kedua adalah Dasa Dharma, yang artinya adalah ketentuan moral penggalang. Jadi yang Trisatya tadi, di sana ada janji yang harus dipenuhi oleh pramuka penggalang, dan ada Dasa Dharma. Dasa Dharma itu tadi dikatakan merupakan ketentuan moral. Jadi
kalau kalian ingin menjadi pramuka yang sejati, pramuka yang benar-benar baik, nanti kalau kalian bisa mengamalkan, bisa melakukan dasa dharma itu, insya Allah kalian akan menjadi manusia yang jempolan. Ya. Selanjutnya, bagaimana pengorganisasian pramuka penggalang? Pramuka penggalang itu punya satuan terkecil. Ya. Satuan terkecil pramuka itu disebut dengan regu. Tentunya kalian sudah pernah kan mempunyai regu? Ya, untuk setiap regu itu berisi 5 sampai 8. Hanya 5 sampai 8. Kalau dulu boleh sampai 10 atau 12, tapi sekarang sudah tidak seperti itu lagi. Jadi hanya 5 sampai 8 anak pramuka penggalang yang dipimpin oleh ketua regu yang disebut dengan pinru, pimpinan regu, dan didampingi oleh wakil pimpinan regu atau wapinru. Jadi sebutannya adalah pinru, pimpinan regu, dan wapinru, wakil pimpinan regu. Nah, uniknya adik-adikku sekalian, uniknya untuk tanda regu putra itu kita menggunakan atau diambil dari nama-nama hewan yang biasanya ditempel di bawah itu. Hewan apa saja? Banyak contohnya seperti kerbau, harimau, elang, kobra, semut, kalajengking. Nah, macam-macam itu untuk regu putra. Sedangkan untuk pramuka putri itu diambil dari tumbuhan. Biasanya lebih ke bunga. Ada bunga mawar, bunga melati, bunga bougainville, bunga kamboja, dan lain sebagainya. Paham kan? Coba diingat-ingat, kalian sudah pernah masuk ke regu apa? Dan diingat-ingat ketua regunya siapa? Atau barangkali kalian sendiri yang menjadi ketua atau maksud saya pimpinan regu atau wapinrunya. Mungkin kalian sendiri, jempol untuk kalian. Oke, selanjutnya tadi dikatakan ada satuan terkecil, otomatis ada satuan terbesar, ya kan Kak? Ada. Apa itu ayo? Satuan terkecilnya tadi disebut regu yang terdiri dari 5 sampai 8 anak. Nah, satuan terbesarnya apa? Satuan terbesarnya disebut apa ayo? Disebut, kok belum ada yang jawab? Ya, pasukan. Nah, pasukan ini nanti terdiri dari beberapa regu dan pasukan ini nanti dipimpin oleh pimpinan regu utama atau yang disebut dengan pratama. Nah, itu. Selanjutnya, bagaimana dengan baju seragam penggalang? Untuk seragam penggalang itu berbeda dengan seragam siaga. Kalau dulu pramuka siaga seperti yang pernah kalian kenakan pada waktu SD kelas 3. Nah, sekarang bagaimana untuk penggalang ini? Penggalang itu sekarang sudah menggunakan topi yang untuk laki-laki namanya baret, ya, baret menggunakan tutup kepalanya. Nah, baret kalau yang putri adalah topi boni yang bentuknya tertelungkup itu. Besok kalau sudah di SMP kalian akan lebih paham lagi apa atau bagaimana yang topi baret, bagaimana yang topi boni. Selanjutnya untuk pakaian baju atas itu penggalang menggunakan 2 kantong di depan. 2 kantong di depan baik laki-laki maupun perempuan. Dan
2 kantong juga di belakang, di bawah maksudnya, di celana atau di rok itu di depannya ada 2 kantong. Dan untuk muslim itu nanti otomatis pakaiannya adalah lengan panjang dan celana panjang, itu untuk seragam. Besok kalau sudah ada latihan rutin nanti akan saya jelaskan lebih rinci lagi. Nah, sekarang kegiatan pramuka penggalang itu apa saja? Apakah hanya tepuk-tepuk atau nyanyi-nyanyi saja? Tidak ya. Untuk kegiatan pramuka penggalang, selain kegiatan rutin di gugus depan, kebetulan di SMP Negeri 2 Balen itu latihan rutinnya setiap hari Jumat jam 1 mulai. Nah, besok kalau sudah tidak pandemi lagi, pramuka akan kita aktifkan dan saya harapkan kalian ikut gabung di pramuka ini. Jadi selain latihan rutin di gugus depan, juga ada kegiatan yang sifatnya lomba atau silaturahim. Sifatnya lomba atau silaturahim. Yang sifatnya lomba itu seperti apa? Ada latihan tingkat. Latihan tingkat atau disebut dengan LT. LT itu sendiri juga ada sampai LT 4. Ada LT 1 yang diselenggarakan oleh gugus. Terus nanti LT 2 yang diselenggarakan oleh ranting atau kecamatan ya. Nanti juga ada LT 3 yang diselenggarakan oleh cabang dan nanti juga ada LT 4. Itu untuk lomba tingkat. Lomba tingkat itu otomatis banyak macam lomba di sana. Kebetulan kakak-kakak kelas kalian 2 atau 3 tahun yang lalu pernah mengikuti lomba tingkat di tingkat ranting juga pernah, di cabang juga pernah. Dan selain lomba tingkat itu juga ada jambore, ada dian pinru, gladian pimpinan regu. Biasanya dikumpulkan para pemimpin regu itu di gladi. Terus ada weight game dan keseluruhannya itu dalam bentuk perkemahan. Asik kan? Nah, tidak hanya itu adik-adikku sekalian, bahwa kegiatan penggalang itu ada juga jambore on the air atau yang disebut dengan jambore on the internet, yang disebut dengan jota joti. Oke, adik-adikku sekalian, saya kira untuk materi saya pada kali ini saya cukupkan sekian, dan tugas kalian untuk setelah materi ini nanti ditutup, kalian segera untuk membuka buku saku atau apapun, boleh di internet atau apapun, yaitu Tri Satya dan Dasa Dharma. Tolong dibaca berulang-ulang, kalau bisa dihafalkan ya, kalau bisa dihafalkan. Tri Satya itu bagaimana bunyinya sampai selesai, dan juga Dasa Dharma itu dihafalkan. Otomatis ada 10 nanti untuk Dasa Dharma ini dihafalkan ya. Syukur kalau sekarang sudah hafal. Kalau sudah hafal nanti bisa WA pribadi 3 anak tercepat dan benar, tapi dalam bentuk video ya. 3 anak tercepat dan benar dalam bentuk video, otomatis tidak ngerepek. Nanti akan saya beri hadiah tersendiri, 3 siswa tercepat yang bisa menyebutkan atau bisa mengucapkan Tri Satya dan Dasa Dharma. Saya tunggu. Selanjutnya adik-adikku sekalian, setelah tayangan ini selesai nanti akan saya berikan beberapa kegiatan kakak-kakak kelas yang sudah saya himpun. Ada upacaranya, ada kegiatan di luar sekolah, karena beberapa kali kita juga outbound, tapi outboundnya outbound lingkup kecil, itu nanti akan saya berikan untuk kalian semua. Oke, selamat mencoba
mengucapkan Dasa Dharma dan Trisatya saya tunggu. Untuk saya akhiri sampai di sini, sampai ketemu di kegiatan pramuka setelah pandemi COVID-19. Teriring doa semoga kalian dan keluarga semuanya diberi sehat, tetap semangat. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.